Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom dalam acara Technical Meeting Lomba UI UX Breaking Barriers with Inclusive Digital Interface. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diova Nugraha. Di sini saya sebagai penanggung jawab sekaligus pembawa acara pada Technical Meeting kali ini. Yang saya hormati panitia pelaksana, yang kami banggakan seluruh peserta Lomba UI UX yang telah hadir. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Technical meeting ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait alur perlombaan, peraturan teknis, sistem penilaian, hingga sesi tanya jawab yang tentunya akan membantu teman-teman peserta dalam mempersiapkan diri Dari utamanya dari menghadapi lomba nanti. Untuk itu, mulai kami mohon perhatian dan kerjasama dari seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan saksama dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan jalannya acara kepada moderator kita pada hari ini, Kamita, yang akan memandu technical meeting hingga selesai. Kepada Kamita, waktu dan layar dipersilakan. Oke, Oke, terima kasih MC. Apakah suara aku terdengar? Mendengar, Halo? Kak? aman nggak terdengar. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mita Aprilia selaku moderator pada acara Lomba UI UX HMSI Unjaya dan DSC Unjaya tahun 2025. Oke, teman-teman, kali ini aku bawain acaranya santai aja ya, karena ini masih pagi. Mungkin teman-teman masih banyak yang ngantuk atau belum sarapan gitu ya. Tetap semangat ya guys, tapi ini acaranya bakalan santai aja kok. Jadi nggak usah yang kaku atau gimana-gimana gitu. Dan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan ataupun masih ada yang belum paham bisa ditanyakan di akhir sesi, yaitu sesi tanya jawab. Oke, sebelumnya aku juga minta maaf, mungkin suaraku kurang terdengar jelas gitu, nanti bisa dinotis ya di kolom chat apabila udah mulai nggak jelas gitu ya. Karena kebetulan hari ini tiba-tiba agak flu gitu, jadi aku mohon maaf banget. Dan nanti kalau misal kurang jelas bisa dinotis aja di kolom chat. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke penjelasan guidebooknya. Untuk teman-teman panitia bisa minta tolong untuk share screen. Oke, teman-teman PDD. Oke, selamat datang teman-teman semua di acara Lomba UI UX Breaking Barriers with Inclusive Digital Interface yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dan juga Developer Student Club Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Oke, mungkin bisa lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Hmm, Oke, masuk ke isi ya guys. Untuk tema kita di tahun 2025 ini yaitu Breaking Barriers with Inclusive Digital Interface. Nah, untuk tema ini kita juga sudah tentukan untuk subtemanya ada beberapa. Mungkin agak ke bawah teman-teman. Oke, yang pertama ada SDGs ketiga yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan.
Kemudian ada SDGs keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Selanjutnya ada SDGs ke-9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Kemudian SDGs 11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dan yang terakhir SDGs ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Next. Oke, lanjut. Oke, untuk timeline, sesuai timeline kita, di hari ini kita sudah di tahap technical meeting atau TM, yaitu di tanggal 8 Juni 2025. Untuk tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan proposal dan hasil karya di tanggal 8 Juni dan maksimal di tanggal 19 Juni 2025. Kemudian ada tahap penyisihan atau seleksi proposal dan juga penjurian itu di tanggal 20 sampai 24 Juni 2025. Kemudian untuk pengumuman finalis, yaitu teman-teman yang berhak lolos ke babak final itu di tanggal 25 Juni 2025. Kemudian untuk technical meeting di sebelum babak final yaitu di tanggal 26 Juni 2025. Untuk pengumpulan PPT di tanggal 26 sampai 28 Juni 2025 dan untuk final itu di tanggal 29 Juni 2025 dan yang terakhir ada pengumuman juara di tanggal 30 Juni 2025. Oke, next. Nah, untuk ketentuan peserta mungkin teman-teman sudah paham ya dan juga sudah kita lalui. Mungkin bisa lanjut ke bagian berikutnya. Oke, next. 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 Oke, stop. Ya, untuk persyaratan karya, yang pertama itu satu tim hanya boleh mengirimkan satu karya. Yang kedua, karya tidak dibatasi untuk pengguna software berbasis mobile ataupun web application. Dan yang ketiga, karya yang dilombakan pada kompetisi ini merupakan karya orisinil peserta dengan melampirkan lembar pernyataan orisinalitas karya. Yang selanjutnya, karya peserta yang dilombakan tidak diperkenankan menyinggung unsur sara atau mengandung pornografi maupun kekerasan, dan ini bersifat mutlak ya guys. Selanjutnya ada karya harus sesuai dengan tema. Untuk tools yang digunakan bebas seperti Figma, Adobe XD, dan lain sebagainya. Untuk karya yang dilombakan tidak sedang atau belum pernah memenangi penghargaan di lomba manapun. Jadi teman-teman panitia akan melakukan pengecekan terhadap proposal yang teman-teman ajukan apakah sudah pernah memenangkan lomba atau belum. Selanjutnya, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Next. Oke, untuk alur pendaftaran, yang pertama itu ketua tim melakukan pendaftaran. Selanjutnya, next. Next. Oke, yang kedua, melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Yang ketiga, ketua tim melakukan submit berkas proposal babak penyisian maksimal pada tanggal 19 Juni 2025 pada pukul 23.59 WIB. Kemudian untuk pengumuman hasil penyisian akan diumumkan di Instagram HMSI Unjani YK dan DSC Unjaya pada tanggal 25 Juni 2025. Untuk catatan, apabila peserta terindikasi bukan siswa atau siswi aktif jenjang SMA, SMK, MA, atau mahasiswa, mahasiswi aktif jenjang D1, D2, D3, D4, atau S1 dalam lingkup instansi seluruh Indonesia, maka akan langsung didiskualifikasi. Next. Oke, untuk ketentuan babak penyisihan.
untuk berkas pada babak penyisian terdiri dari yang pertama itu proposal dan yang kedua lembar orisinalitas karya yang dapat diakses pada link yang tertera di Guidebook. Kemudian dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, proposal dengan format PDF dengan sistematika proposal sebagai berikut. Yang pertama ada judul karya, kemudian latar belakang masalah, selanjutnya tujuan dan hasil yang akan dicapai, kemudian ada metode design thinking yang terdiri dari target pengguna, batasan produk, platform yang digunakan, dan kemudian juga ada skenario penggunaan rancangan produk, kemudian juga ada prototype. Prototype terdiri dari low fidelity atau wireframe, dan yang kedua ada high fidelity. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan daftar pustaka jika ada. Untuk format proposal, proposal diketik menggunakan MS Word pada kertas ukuran A4 spasi 1,5, font Times New Roman 12 point, dengan margin kiri 4 cm, kanan atas dan bawah 3 cm. Nah, untuk pengumpulannya itu dalam format PDF ya teman-teman. Lalu untuk link pengumpulan proposal dan juga link lembar orisinalitas karya lagi dan lagi sudah tertera di Guidebook. Oke, next. Untuk ketentuan penilaian babak penyisihan, yang pertama ada identifikasi permasalahan dengan bobot penilaian 20%. Yang kedua ada inovasi desain 30%. Oke, next. Ke bawah. Agak ke bawah, teman. Yang ketiga ada komunikasi proposal 20%. Dan yang terakhir metode desain itu dengan bobot 30%. Oke, selanjutnya untuk ketentuan babak final itu akan disampaikan di technical meeting yang kedua, yaitu sebelum dilangsungkannya babak final gitu. Next. Ini juga. Oke, untuk hadiah dan penghargaan itu dibedakan ya teman-teman semua. Untuk mahasiswa-mahasiswi dan juga siswa-siswi itu dibedakan jenjangnya. Untuk teman-teman yang memenangkan lomba kategori mahasiswa, itu juara 1 mendapatkan 800.000, juara 2 500.000, juara 3 350.000 beserta dengan sertifikat juara. Untuk siswa itu juara 1 450.000, juara 2 300.000, dan juara 3 150.000 beserta sertifikat juara. Untuk seluruh peserta yang terdaftar mendapatkan sertifikat peserta. Oke. Oke, untuk guidebook kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Mungkin sesi selanjutnya akan saya tampilkan ya salah satu proposal yang telah menjuarai lomba UI UX Design di tahun 2024 kemarin. Mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai acuan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa share screen, teman-teman panitia. Oke, seperti ini. Jadi proposal teman-teman itu bisa dihias semenarik mungkin ya, karena nantinya juga mempengaruhi penilaian proposal. Oke, mungkin bisa di-scroll. Kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi jelas ya teman-teman untuk judul yang mau diangkat itu apa. Next. Oke, next. Untuk latar belakang seperti ini, jadi dijelaskan teman-teman mengangkat SDGs yang mana gitu ya, dan tema yang mana gitu. Next. Next. Oke, ini tujuan dan manfaat.
Next. Nama produk, jadi dijelaskan ya teman-teman. Teman-teman mau menggunakan nama produk apa dan dijelaskan secara singkat untuk deskripsi produknya. Next. Next. Ya, ini masih menjelaskan terkait produknya ya. Next. Kemudian ini untuk metode desain. Untuk metode desain yang kita gunakan dalam dalam lomba kali ini yaitu metode design thinking. Next. Oke, next. Ini tahapan-tahapannya ya. Mulai dari empathize, define, dan lain sebagainya. Next. Oke, jadi teman-teman bisa mengumpulkan data dan ditampilkan gitu ya, guys. Oke, next. Next, ini mengenai use case juga bisa ditampilkan. Oke, untuk prototype itu ada low fidelity atau wireframe. Bisa ditampilkan semuanya seperti ini. Oke, detailnya seperti itu ya guys. Gak apa-apa, kecil-kecil yang penting terlihat gitu ya. Oke, next. Nah, ini penjelasan mengenai alurnya atau flow-nya. Ini penjelasan mengenai warna dan lain sebagainya, komponen dari desainnya. Next. Dan ini untuk desain high fidelity-nya bisa ditampilkan semuanya ya guys. Walaupun kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting lengkap dan juga jelas gitu. Next. Oke, next. Jadi teman-teman bisa juga menambahkan link-link terkait dokumentasi dari desain teman-teman biar kami dan juga para juri itu bisa mengakses ya teman-teman. Oke, next. Dan ini pada tahap testing. Jadi ditampilkan juga untuk testingnya. Itu nilai plus banget ya guys. Dan juga dianalisis untuk tahap testingnya. Next. Lalu ini penjelasan target aplikasi. Next. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan, yaitu di akhir proposal ya. Next. Dan juga teman-teman bisa melampirkan ya terkait dokumentasi agar kami juga mudah untuk mengakses desain yang telah teman-teman buat gitu. Next. Dan yang terakhir daftar pustaka. Oke. Seperti itu kurang lebihnya untuk proposal ini ya guys. Jadi teman-teman mungkin bisa menyesuaikan dengan ketentuan pada Guidebook tahun 2025 kali ini mungkin ada perbedaan sedikit mengenai tata penulisan dan lain sebagainya. Oke, Oke, terima kasih tim PDD. Mungkin selanjutnya aku juga mau bacain pertanyaan teman-teman yang mungkin sudah masuk ke kolom chat teman-teman panitia ya. Sebentar. Mungkin aku bacakan aja ya, teman-teman. Oke, yang pertama itu ada ini ya. Halo Kak, selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Izin bertanya untuk kegiatan Lomba UI UX, apakah dibedakan antara mahasiswa dan SMA dan juga nanti ketika lolos final, apakah diadakan offline atau online? Jadi sesuai dengan ketentuan yang di Guidebook ya untuk pemberian hadiah dan juga
penilaian itu dibedakan ya antara jenjang jenjang mahasiswa dan juga siswa SMA, MA, SMK sederajat ya. Jadi dibedakan ya teman-teman. Dan untuk final itu dilakukan secara online. Nah, lomba kali ini di tahun 2025 itu dari babak penyisihan hingga final itu dilaksanakan secara online via Zoom meeting. Seperti itu. Lalu yang kedua, izin bertanya Kak, semisal kami ingin mengubah nama produk atau tim, apakah masih bisa ya Kak? Untuk nama produk masih bisa diganti ya guys, tapi untuk nama tim itu sesuai dengan kesepakatan panitia itu tidak bisa diubah untuk nama timnya. Selanjutnya, kalau untuk tampilan atau brand dari desain UI kami itu apa harus mencantumkan nama tim tadi ya Kak? Atau nama produk boleh berbeda? Untuk nama produk boleh berbeda ya guys. Oke. Selanjutnya ada Kak, berhubung besok kami sekelompok berhalangan mengikuti TM, boleh nggak materi TM besok di-share di grup? Nah, untuk materi TM kali ini sudah direcord oleh panitia, jadi nanti teman-teman panitia bisa share record Zoom-nya untuk sistemnya menggunakan link YouTube atau link Google Drive itu sesuai penentuan ketentuan selanjutnya ya guys. Jadi ditunggu aja nanti bakalan di-share. Selanjutnya yang terakhir maksimal halaman, ukuran font untuk judul atau subjudul boleh dihias apa enggak Kak untuk proposalnya. Nah, untuk ukuran font judul itu 16 dan subjudul itu 13. Mungkin ketentuan ini belum tertera di Guidebook, jadi teman-teman bisa notes atau bisa catat ya guys, untuk ukuran font judul itu 16 dan subjudul itu 13. Dan yang terakhir untuk isinya itu 12 ya, untuk font size-nya. Dan untuk batasan halaman itu dari panitia tidak memberikan batasan halamannya, yang penting sesuai urutannya sama ketentuan yang ada di guidebook. Nah, untuk boleh dihias apa enggak itu boleh banget ya guys, karena itu mempengaruhi penilaian proposal oleh juri nantinya. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Mungkin teman-teman nanti apakah ada pertanyaan bisa di akhir sesi, yaitu sesi tanya jawab. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan atau kata-kata yang kurang jelas. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik teman-teman, eh, kita telah mendengarkan tadi penjelasan Guidebook dari moderator terkait lomba UI UX. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait hal teknis atau perlombaan dan yang lainnya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk langsung saja bisa langsung on mic atau bisa langsung bertanya di kolom komentar. Untuk waktunya dipersilakan. Izin bertanya ya Kak. Baik, Eh, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Haji Saputra dari tim Tech Titan dari instansi Politeknik Negeri Lampung. Itu tadi kan ada menampilkan proposal yang menjuarai di tahun 2024. Itu tadi kan dilihatnya cuma sekilas Kak. Apakah boleh kita sebagai peserta itu meminta file proposalnya dikirim di grup Kak? Cukup.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget. Nanti mungkin untuk contoh proposal dari panitia bisa dikirimkan di grup ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Ya, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin bisa tanya di kolom chat juga boleh ya, guys. Santai aja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ya ternyata. Permisi Kak, izin bertanya untuk prototipe produknya apakah harus dibuat alfitur ya? Terima kasih. Nah, untuk prototipe itu bisa menggunakan prinsip MVP ya, atau minimum viable product. Nah, itu teman-teman bisa me- membuat fitur-fitur yang dinilai paling penting gitu ya, paling signifikan yang bisa diuji kelayakannya gitu. Seperti itu. Mungkin versi sederhananya gitu ya dari aplikasi yang teman-teman ajukan di proposal gitu. Yang penting bisa diuji untuk kelayakannya. Seperti itu. Seperti itu ya, guys. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi?
Oke, untuk sesi tanya jawab akan kita akhiri di jam 9.35 ya, guys. Seperti itu. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan ataupun masih yang belum paham bisa bertanya di kesempatan kali ini. Karena sesi tanya jawab kita tutup di jam 9.35. Oke, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Untuk Kak, untuk testingnya ada minimal yang diujikan ke berapa orang nggak ya? Untuk target orangnya itu tidak ada ya, dari panitia tidak ada ketentuannya. Namun itu juga bakal mempengaruhi penilaian dari juri ya teman-teman semua, karena itu merupakan suatu validasi dari desain yang teman-teman buat gitu. Seperti itu. Jadi dari panitia tidak menentukan, namun eh, ada eh, ketentuan penilaian untuk juri itu mempengaruhi seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah ditutup karena sudah jam 9.35. Eh, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Kamita selaku moderator serta seluruh peserta yang telah mengikuti technical meeting lomba UI UX Breaking Barrier with Inclusive Digital Interface dari awal hingga akhir. Semoga semua informasi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan menjadi bekal yang bermanfaat bagi para peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi lomba nantinya. Kami juga mengingatkan untuk selalu cek grup atau media sosial kami yang telah disediakan panitia agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Sampai jumpa di hari pelaksanaan lomba. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.